warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia tentang teks diskusi. Jadi, teks diskusi adalah materi yang sangat penting untuk kita dipelajari sehari-hari. Karena materi ini sering kita ditemukan pada suatu permasalahan yang berbagai sudut pandang yang berbeda. Nah, sebelum kita masuk ke materi teks diskusi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, setelah berdoa, semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Bapak presensi terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Nihil. Berarti berangkat semua ya. Oke, langsung saja kita masuki ke materi teks diskusi. Nah, seperti yang Bapak tadi bilang, materi teks diskusi adalah materi yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Karena materi ini sering kita temukan pada kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika menemukan suatu masalah yang berbagai sudut pandang yang berbeda. Nah, di sini ada yang tahu apa itu teks diskusi? Oke, jika belum tahu, maka langsung saja kita ke materi teks diskusi. Teks diskusi adalah teks yang membahas suatu permasalahan yang menyajikan dua sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang pro yang artinya mendukung dan sudut pandang kontra yang artinya menentang. Dan teks diskusi biasanya diakhiri dengan simpulan. Nah, kenapa sih diakhiri dengan simpulan? Karena tujuannya agar untuk menjadi solusi dan penegasan dalam permasalahan tersebut. Sampai sini paham? Paham. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, mengapa sih disebut teks diskusi? Karena disebut teks diskusi karena membahas suatu isu atau masalah. Membahas suatu isu atau masalah biasanya diselesaikan oleh yang namanya diskusi. Dan yang kedua, menampilkan dua pendapat yang berbeda. Jadi, ketika diskusi harus tidak memandang satu sisi saja, tetapi harus melihat dua sudut pandang yang berbeda dengan melihat dengan cara objektif. Nah, yang ketiga, bersifat objektif tidak memihak. Jadi, ketika berdiskusi atau di dalam teks diskusi itu seperti yang Bapak bilang, tidak hanya melihat satu sisi saja, tetapi harus melihat dua sudut pandang yang berbeda dengan bersifat objektif atau tidak memihak. Oke, kita lanjut ke struktur teks diskusi. Nah, struktur teks diskusi itu ada 4. Yang pertama, isu, yaitu permasalahan. Nah, isu ini biasanya dalam teks diskusi terletak di bagian awal teks, yaitu berisi topik atau masalah yang dibahas. Biasanya menimbulkan perbedaan pendapat. Contohnya, dalam kalimat penggunaan handphone di sekolah. Nah, itu termasuk bagian awal teks dalam yang termasuk isu atau bagian permasalahan. Yang kedua ada argumen pro. Argumen pro, pendapat yang mendukung atau pendapat mendukung isu. Nah, disertai alasan atau bukti. Contoh, HP membantu cari informasi belajar. Yang ketiga ada argumen kontra, yaitu pendapat yang menolak isu, disertai alasan yang logis. Contoh, HP mengganggu konsentrasi belajar. Nah, dari dua argumen tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika menyatakan alasan atau bukti yang jelas itu harus disertai alasan yang logis dan jelas agar tujuannya untuk menjadi bukti yang kuat sebagai argumen pro maupun kontra. Nah, yang ketiga ada simpulan. Simpulan ini seperti
bagian akhir teks. Nah, berisi ringkasan pembahasan. Nah, tujuannya untuk memberikan solusi atau penegasan yang contohnya penggunaan HP perlu diatur dengan bijak. Nah, nanti setelah ini akan ada kelompok akan menganalisis mengenai teks diskusi dan ditentukan seperti isunya mana, argumen pro mana, argumen kontra mana, dan simpulan. Sampai sini paham? Kita lanjut ke slide berikutnya. Tujuan teks diskusi. Nah, tujuan teks diskusi itu ada 4. Yang pertama, menyajikan dua sudut pandang yang berbeda. Jadi dalam suatu permasalahan itu muncul dua sudut pandang yang berbeda. Gak mungkin dong kalau suatu permasalahan itu hanya muncul satu sudut pandang saja. Nah, yang kedua, memberikan informasi yang seimbang. Nah, ketika memberikan keputusan itu harus memberikan informasi yang jelas. Dan yang ketiga, melatih berpikir kritis. Nah, ketika menganalisis teks diskusi itu harus bisa melihat mana isu, mana argumen pro, mana argumen kontra, dan yang terakhir ada simpulan. Yang keempat, membantu mengambil keputusan. Nah, membantu mengambil keputusan itu harus secara objektif, tidak hanya melihat satu sisi saja. Yang terakhir, terima kasih. Nah, sampai sini ada yang bertanya? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, maka langsung saja kita menganalisis teks diskusi. Sekarang Bapak minta kalian hitung 1 sampai 4 sampai ke belakang, habis itu nanti membentuk kelompok masing-masing. Mulai dari Reva. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Oke. Sekarang kalian berkumpul di kelompok masing-masing. 1 ya sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3, 4 sama 4. Dia di sini aja. Sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing? Sudah. Jadi Bapak terangkan terlebih dahulu ya untuk tugasnya. Nah, nanti ketika dibagikan teks ini, kalian baca petunjuknya terlebih dahulu. Bacalah teks diskusi yang telah diberikan, kemudian jawablah pertanyaan soal di bawah. Nah, kedua, pahami isi teks termasuk topik, permasalahan, serta pendapat yang mendukung, pro dan kontra. Nah, pro apa itu ya tadi? Mendukung. Dan kontra? Menentang. Nah, yang ketiga, jawablah setiap pertanyaan berdasarkan isi teks, bukan pendapat kalian masing-masing. Nah, kan namanya menganalisis teks, bukan menurut pendapat masing-masing. Nah, yang keempat, gunakan kalimat yang jelas, singkat, dan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, yang kelima, kerjakan secara berkelompok sesuai dengan anggota yang telah ditentukan. Sudah berkelompok ya? Diskusikan jawaban bersama anggota sebelum menuliskannya. Jadi sebelum menulis, kalian diskusi terlebih dahulu untuk jawabannya agar ketika ditulis sudah fix dengan jawaban kalian. Yang ketujuh, tuliskan jawaban dengan rapi pada lembar yang telah disediakan. Nah, langsung saja Bapak bagikan ya untuk teksnya. Nomor berapa? Baik, Bapak beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Cepet Pak. 10.
Sudah, anak-anak? Sudah. Masih kurang 2 menit lagi ya. Udah Pak. Yang belum sudah diusahakan ya. Bagaimana kesimpulan? Yang kami Sudah semuanya anak-anak? Kalau sudah, silakan. Bapak minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Nah, Bapak tunjuk langsung ya untuk kelompoknya. Silakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil analisis teks diskusi. Silakan kelompok 3 untuk bisa maju ke depan. Saya dari kelompok 3 pengurus S3. Betul. Hasil analisis tersebut. Kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama Misalnya Yuda, yang kedua Sastra Nur, yang ketiga Nasra Mulia, Abang Tinggal, dan yang lain saya, Muhammad Rahim. Nomor 1, apa topik tersebut? Topiknya adalah pembelajaran daring. Nomor 2, apa permasalahan yang dibahas? Permasalahan yang dibahas adalah pelaksanaan pembelajaran daring di sekolah. Yang ketiga, sebutkan argumen yang mendukung Prof. Pembelajaran daring memudahkan siswa dalam mengakses materi kapan saja dan di mana saja, serta siswa dapat belajar lebih mandiri. Yang keempat, sebutkan argumen yang menantang atau kontra. Pembelajaran daring juga memiliki kekurangan seperti keterbatasan akses internet dan kurangnya interaksi langsung antar guru dan siswa. Yang kelima, kesimpulan. Pembelajaran daring perlu dikombinasikan dengan metode lain agar lebih efektif. Oke, itu saja analisis dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dari kelompok 3? Ini kan silakan, ada soalnya untuk pembelajaran daring. Tadi pembelajaran daring betul ya? Iya. Nah, tadi berarti soal pertama apa topik tes tersebut? Jawabannya pembelajaran daring. Apa masalahnya yang dibahas? Pelaksanaan pembelajaran daring di sekolah. Betul? Sebutkan argumen yang mendukung Prof. Pembelajaran daring memudahkan siswa dalam mengakses materi kapan saja dan di mana saja, serta siswa dapat belajar lebih mandiri. Betul. Betul? Sebutkan argumen yang menentang. Pembelajaran daring juga memiliki kekurangan seperti keterbatasan akses internet dan kurangnya interaksi langsung antar guru dan siswa. Betul? Ada kesimpulan, yaitu sebagai penugasan atau solusi. Pembelajaran daring perlu dikomunikasikan dengan metode lain agar lebih efektif. Berarti nggak ada kalimat oleh karena itunya. Ya, enggak ada, Pak. Nah, ya, karena itu kan tujuannya untuk menjadi sebagai kalimat solusi atau pendukung gagasan. Jadi silakan untuk. Terima kasih, Pak. Nah, berhubung waktunya masih lama, jadi saya Bapak minta satu kelompok lagi untuk mempresentasikan hasil analisis kalian. Silakan kelompok 1 untuk bisa maju ke depan. Jadi kita proses bareng-bareng ya. Nah, judulnya apa tadi Mas? Kegiatan ekstrakurikuler. Kelompok 1, anggota kelompok Sira Haligra, Noni Felicia, Terita Nisa, Muhammad Abdian, Nada Aulia,
Eva Lesti. Silakan bisa dilihat untuk bahan bacaannya. Kayak soal Pak. Burung. Satu, kegiatan apa itu topik? Infonya adalah kegiatan ekstrakurikuler. Betul. Dua, apa permasalahan yang dibahas? Apa? Jawabannya adalah kegiatan ini meminta waktu belajar siswa dan dapat mempengaruhi prestasi akademik. Ulangi Mas. Kegiatan ini meminta waktu belajar siswa dan dapat mempengaruhi prestasi akademik. Ya, betul. Terus yang ketiga, Yang ketiga, argumen pro Menyembah. dukung. mengembangkan bakat dan minat siswa dan meningkatkan kepercayaan diri. Betul. Terus Yang keempat, kegiatan ini meminta waktu belajar siswa jika tidak diatur dengan baik. satu lagi Mas, tambahan ini, hal ini dapat mempengaruhi prestasi. Siswa perlu bijak dalam mengatur waktu. Bukan. Untuk kontranya, kurang kalimat ini, hal ini dapat mempengaruhi prestasi akademik. Mas Abdul. Soal terakhir Jawaban yang terakhir adalah siswa perlu bijak dalam mengatur Oleh waktu. karena itu, siswa perlu bijak dalam mengatur waktu antara belajar dan kegiatan ekstrakurikuler. baik anak-anak, dari sini kita dapat menyimpulkan ada dua kelompok yang maju. Nah, ada sedikit kesalahan dalam penulisan seperti kalimat oleh karena itu. Nah, itu termasuk kalimat simpulan dan tadi ketika dipresentasikan oleh Mas Abdian kurang satu kalimat lagi. Hal ini dapat mempengaruhi prestasi akademik. Nah, itu termasuk argumen pro atau kontra? Kontra. Ya, baik. Oke, baik anak-anak. Jadi pada pelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa teks diskusi ada yang namanya pengertian dan ada yang namanya struktur teks diskusi. Terus yang ketiga ada tujuan teks diskusi. Nah, ini untuk refleksi pengertian apa ya untuk teks diskusi. Teks diskusi adalah suatu permasalahan yang menyajikan dua sudut pandang yang berbeda. Nah, untuk strukturnya itu apa aja? isu Terus baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf Bapak akhiri. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Semoga pembelajaran hari ini dapat kita menjadi bekal untuk kedepannya dan menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Sekian Bapak Airi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Salam sehat, salam sejahtera, salam untuk kita semua.